Sekarang kalau si Imad bilang, kan udah jelas tuh dengan terang benderang dia bilang namanya Ahmad, Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang namanya Ubaidillah. Karena sebenarnya nggak mau bahas ini. Nah, berani nggak si Imad bilang Habib Lutfi Bidiahnya bukan Habib? Ayo, tantang. Jadi Anda jangan merancukan antara kajian hasil ilmiah dengan adab. Itu beda. Kalau kayak Imaduddin yang saya lihat itu kajian ilmiah. Kalau di situ udah bahas Ubaidillah, berarti secara tidak langsung semua cucu anak Ubaidillah. Ayo, berani nggak bilang Habib Jiddan bukan Habib? Ayo, berani nggak? Habib Syekhon, Wan Syekhon, berani nggak bilang bukan Habib? Berani nggak bilang Habib Ja'far Al-Kaf bukan Habib? Berani nggak? Udah itu aja jawab. Anak tunggu jawabannya. Kalau Anda bicara masalah debat ilmiah, kemudian Anda kalah, kemudian Anda menggodamnya dengan adab dan akhlak. Ini sistem seperti ini yang dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun, alhamdulillah. Jikalau anak jadi Fir'aun, mudah-mudahan ente jadi Nabi Musa ya. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Ketika Fir'aun tanya seperti itu, ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu memenangkan perdebatan itu, maka Fir'aun menggodam Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Ya dong, ada Fir'aun, ada Musa. Kalau ente bilang anak Fir'aun, mudah-mudahan ente jadi Nabi Musanya. Nggak apa-apa, anak udah bilang. Dibilang Fir'aun, udah bilang dia Nabi Musa. Kan bagus kan? Akhlak adabnya kita orang diajarin di pondok dulu. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Ini kok dilakukan sanate pakai DNA itu piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-Habib ini, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya Homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Sampai pernah nitip kakek Imad belum? Belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar. Pak Nusumait dasarnya apa? Sampai itu memiliki nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Musono itu bertentangan dengan hasil bahsul masail. Masalah tes DNA itu boleh. Jangan itulah Anda sebagai waketum tapi Anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU. Buat apa Anda jadi waketum? Dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahasanya itu adalah dusta. Kiasa itu boleh, bukan wajib. Awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih. Boleh. Ketika apa? Satu, kalian di kitab Majmu' aja. Ketika satu adalah adamul bayyinat li itsbatin nasab atau li ilhaqin nasab. Tidak ada saksi, baik saksi ilmiah atau seumpama saksi orang atau saksi apalah yang menyebabkan bahwa itu ada ketetapan subutun nasab. Tidak ada saksi, maka boleh dengan cara qiyasah.
DNA. Kalau sekarang itu DNA. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Bahwa ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Di kalangan mereka itu ada satu asumsi yang memonopoli bahwa seolah-olah keturunannya Rasulullah hanya dari golongan dia. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Maka di sini harus boleh kalau terjadi saksi-saksinya itu terjadi perbedaan pendapat. Boleh ingat ta'arudul bayyinat, maka boleh qiyas, boleh dengan cara tes DNA. Itu boleh. Aduh, habisi iblis bersoman. Kami berjanji demi Allah, bela nasab demi agama. Wahai santri Tajul Alawi, Bersorban, maju, maju, ayo maju, terus maju. ABC kata-kata bersorban. Kami berjanji demi Allah akan mundur pada satu langkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya harapkan orang-orang semacam itu ngaji dulu lah. Gak usah banyak bicara Quran dan hadis tuh. Anda itu baca Qurannya saja masih belang-belang, nggak pakai tajwid. Baca kitabnya saja udah dengan santri. Saya lebih pintar santri saya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dia membodoh-bodohkan Gus Fuad Claret. Dia mengatakan bahwa Gus Fuad Claret itu masih belepotan. Baca kitab belepotan kok. Ini orang bikin sesat, ini orang ini menyesatkan, ini bahaya ini. Waktu si Bahar Smith marah-marah dengan saya itu baca Qurannya aja salah. Harusnya dibaca nasab tapi dibaca rofa itu. Jadi yang bodoh siapa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Beliau membacanya wa yutahhirukum. Beliau membacanya wa yutahhirukum. Salah dalam pembacaan. Ahlul Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu hirakum tathira. Berarti yang belepotan siapa? Itu apalagi nahwu sorof dengan balaghah. Ya, jangan dibilang nahwu sorof itu nggak penting. Penting. Anda mengatakan tidak penting, tapi ulama mengatakan wa nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu lam yufhama. La yufhamatul lan tu linafil abad. Tanpa nahwu sorof, maka Quran dan hadis tidak mungkin bisa dipahami dengan benar. Fadilah tarawih aja, fadilah tarawih ya. Ya. Fadilah tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya, biar lebih cepat mengingat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih minal mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dhanbih minal mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dhanbih minal mu'min yakhruj. Tadi video Bahar, dia tadi membaca dengan bacaan kalimat fi dhanbih minal mu'minina yakhruj. Itu bacaan yang sangat kebalik sekali. Saya tidak tahu dia belajar dari mana, tapi cara membacanya itu dari sini ke sini gitu ya. Bacaannya terbalik dari belakang ke depan. Seharusnya kan dari depan ke belakang ke sini gitu ya. Harusnya kan dibaca yakhrujul mu'minu min dzanbihi fi awwali lailatin kayauma waladatsu ummuhu. Tapi dia baca dengan bacaan dari sini gitu. Dari tengah, fi dzanbihi minal mu'minina yakhruj. Fi dhanbih minal mu'minin yakhruj.
كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawaihi lau yaghfirullahu tsaniyah la yuwafi. Oke, itu tadi pembacaannya. Dia mulai dari kalimat mu'minaini kana wali abawaihi. Berarti yang kedua juga dia baca dari belakang ke depan. Lagi-lagi Habib Bahar membaca dengan bacaan yang terbalik dari belakang ke depan. Dia baca dengan mu'minaini kana. Seharusnya kan dari sini. Wa fi lailati saniyati yughfaru lahu wa li abwaihi in kana mu'minaini. Yang kedua juga sama, itu terbalik cara membacanya ya. Makanya belajar dulu lah yang benar. Belajar hadis yang benar, nahwu shorof yang benar. Nahwu shorof yang benar. Jangan dibilang oh itu kan rafa nasab kan sama aja, itu biasa. Jangan Anda bilang biasa. Malam ketiga, zambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi salati wa fi. Ternyata bacaan yang ketiga juga dia sama, membaca dengan kalimat terbalik lagi dari lapad zambika dan zika. Malam ketiga, zambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi salati wa fi. Ini kan dari ujung terakhir kalimat ini, dari zambika. Yang seharusnya kan dari sini dulu nih, wa fi lailati, yang mana ini, salisati yunadil malaku min tahtil arsis tinafal amala ghufirallahu ma taqaddama min dzanbik. Seharusnya kan dari sini, dari wafi ya, tapi dia mulai dari terakhir sekali, dari dzanbik. Kebalik sekali ini, kebalik. Malam keempat, wal furqan wal zabur wal injil taurat qira'ah mithlul ajr milahu rabi alla la wafi. Malam kelima, Al-Aqsa min al-Madinah dan Masjidil Haram wa fi shallaman mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis lailah lailatul sadisah. Tarawih di hari ke-6, langsung bahasa Indonesia aja ya. Iya. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala. Malam ke-7 saya udah biasa pakai wa hammana fir'aun ala. Pada malam ke-7 seakan-akan ini mulai sampai 7 nih. Oke, itu tadi pembacaan yang keempat, dia baca dengan diawali dengan kalimat wal furqan. Malam keempat, wal furqan wal zabur wal injil taurat qira'ah mithlul ajr milahu rabi alla la wafi. Ini jelas sekali pembacaan wal furqan ini ada di ujung kalimat, di akhir kalimat. Yang seharusnya kan dari sini cara bacanya, wa fi lailati rabi'ati gitu. Lahu minal ajri mislu qira'atu taurati wal injil wal zaburi wal furqan. Tapi dia kalimatnya diawali dari wal furqan wal zabur wal injil taurat qiraat mislu azri. Itu tentu saja ini dapat terlihat ini terbalik dari lafaz furqan wal zabur wal injil. Makin bingung lagi ini cara menerjemahkannya, makin pusing gitu, makin bikin sakit kepala lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Terima kasih kami ucapkan buat Anda semua, para sahabat yang masih tetap setia mendukung channel ini. Mudah-mudahan dari sekelumit apa yang kami suguhkan di sini sedikit menambah wawasan dan pencerahan untuk kita bersama, meskipun nilainya tak seberapa. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan kembali mengulas gonjang-ganjing di dunia perhabiban soal belum terkonfirmasinya ketersambungan nasab Habaib Ba'alawi kepada Rasulullah SAW. Polemik yang belum mereda malah terlihat makin meruncing dan makin memanas. Perkara yang sebenarnya sepele, jelas dan gamblang, namun kenapa menjadi ruwet dan berbelit-belit? Karena banyaknya elemen yang turut terlibat dan begitu besar impactnya bagi dunia keislaman di negeri ini, dan pada ujungnya akan punya efek pada NKRI. Kita lihat simpel, karena sebagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau yang akrab disapa dengan Kiai Imad soal keterputusan nasab Ba'alawi karena tidak adanya kitab nasab yang sezaman dengan Ubaidillah,
leluhur yang diklaim oleh Ba'alawi, putra Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Pihak Ba'alawi sendiri sejauh ini gagal total dalam mematahkan tesis Kiai Imad dalam hal ini. Muncullah alternatif kedua, yakni pengakuan atau isbat nakobah kredibel internasional, terutama dari nakobah Yaman, negeri leluhur mereka, dan nakobah Irak, negeri asal kakek dari Alwi atau Alawi, sebagai nisbah klan mereka. Ini pun gagal dimunculkan oleh mereka. Tak satupun Habib dari Ba'alawi mempublikasikan isbat dari kedua negara tersebut. Lalu ketika ada solusi berdasarkan sains berupa uji DNA yang diakui di seluruh dunia sebagai cara untuk memastikan ketersambungan nasab kepada Rasulullah, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun dari jalur Sayyidina Husain, ini pun hasilnya nihil, tanpa hasil. Entah ngeles atau apa namanya, narasi soal tes DNA sebagai pembuktian nasab pun cuma jadi ajang perang opini dan provokasi sana-sini tanpa ujung yang jelas dan pasti. Alih-alih mencari solusi untuk mematahkan tesis ilmiah dengan cara ilmiah pula, jangankan menggelar diskusi ilmiah atau bahsul masail, yang muncul justru pembunuhan karakter Kiai Imad dan para pendukungnya, khususnya dari Trah Wali Songo sebagai pembenci Ahlul Bait, fitnah habaib, dan sebagainya dan seterusnya. Itulah yang bisa mereka berbuat. Pada kitab nasab primer abad ke-5 sampai 9 Hijriah, pada isbat atau pengakuan atau syahadah nasab dari nakobah internasional sesuai asal leluhurnya, yakni Yaman dan Irak, tak ada hasil tes DNA. Drama dan narasi apalagi yang hendak kalian mainkan, wahai para habaib yang mulia? Tanpa rasa bersalah, apalagi rasa berdosa, karena sejatinya memanasnya polemik ini dipicu oleh sebagian kalangan mereka yang mengklaim sepihak sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling absah dan sahih, dengan menafikan pihak lain yang dalam hal ini adalah Trah Wali Songo sebagai dzurriyyah palsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pihak Trah Wali Songo sudah banyak yang menunjukkan isbat dari nakobah internasional, seperti yang diperlihatkan oleh sebut saja Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani atau Syarif Junaidi Nasir Al-Jilani Al-Hasani atau Kiai Haji Hasan Ahsan Malik atau Gus Alex, cicit dari Kiai Haji Muhammad Hasan Gigong yang telah mendapatkan hasil tes DNA di Led Family Tree DNA di Texas, Amerika Serikat, dan telah mendapatkan hasil kode DNA BY1939++ yang merupakan mutasi dari DNA Imam Hasan dengan kode asli FGC8702+. Sedikit mundur ke belakang, sejatinya pejuang lipstik merah Bahar Smith yang sebenarnya menjadi pemicu dari rangkaian bom kontroversi yang terus meledak dari hari ke hari, didukung oleh Mufti Petamburan Rizik Syihab dan kroco-kroconya, di backup pula oleh big boss mereka Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, satu-satunya lembaga pencatat nasab Ba'alawi di seluruh dunia yang terpusat di Jakarta. Habib-habib dadakan dan para budak-budak pemuja korban doktrin dan propaganda sesat Ba'alawi bermunculan di akun-akun medsos, khususnya YouTube. Hal sama terjadi dengan kiai-kiai dan ulama-ulama kampung serta kaum muslim Nusantara yang mayoritasnya Nahdiyin, muncul pula untuk mengkanter serangan-serangan dan fitnah brutal yang dilancarkan oleh pihak Ba'alawi. Sungguh iklim terburuk yang pernah ada di kalangan umat muslim di negeri ini dalam setidaknya 1 abad terakhir. Miris, ironis, dan memprihatinkan. Salah siapa?
semua bertanya-tanya tanpa ada jawaban pasti. Karena para kiai dan ulama NU yang selama ini fatwa dan nasihat-nasihatnya menjadi panutan hanya berdiam diri, tak bersuara, tak bersikap, entah sembunyi atau juga sama bingungnya dengan kita yang awam ini, kaum Nahdien NU kultural. Sekalinya muncul ketum PBNU Yahya Khalil As-Saqaf atau Gus Yahya, malah terkesan jelas membackup Ba'alawi dan membendung arus bawah. Tak peduli jajaran pengurus PBNU sendiri, Kiai Imaduddin sendiri bukan hanya wakil khatib pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Banten, beliau juga diamanai sebagai anggota lembaga Bahsul Masail atau LBM pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ujuk-ujuk ada statement dari Waketum PBNU yang juga politisi Nusron Wahid yang mengkritik pihak yang mendesak tes DNA habaib sebagai homo homini lupus dan keturunan Abu Jahal. Makin panaslah suasana. Tesis ilmiah yang berada di ranah keagamaan mulai diracuni dengan kepentingan politik. Lagi-lagi ironis. Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah. Ini harus Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang musyrik. Coba kalau dibaca wa rasulih, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih, jadi sesat. Sesungguhnya Allah tidak bertanggung jawab terhadap orang musyrik dan Rasulnya, berarti sesat. Ini pemahaman salah gara-gara apa? Iqrarnya salah. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin, satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kalau ada Habib yang bicara seperti itu, Oktum Habib bicara seperti itu, salah itu. Bukan Habib, itu ada kata-kata ulama itu syarif, dan syarif itu bukan Habib. Syarif ya dari wali songo. Syarif Sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Habib keturunannya dari Habib Alwi. Ba'alwi ini masih banyak diragukan oleh beberapa nakumatul asyraf. Jadi syarif di sini jangan dimaknakan Habib. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah, beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi. Satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Sekarang saya tanya, Anda belajar sama orang bodoh, belajar apanya? Sampai belajar Al-Quran sama orang yang bodoh akal Al-Quran, belajar apanya? Kira-kira dapat Al-Qurannya benar apa tidak? Enggak. Bacaannya benar apa tidak? Maknanya, fahamannya, pemahamannya benar apa tidak? Belajar dari bodoh-bodoh, belajar apanya? Ini berarti hadis ini kalaupun dhaif, kalau pilih hadis dhaif, mukhalifun linnas, itu bisa dianggap batal. Tak pelak, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ummah Buntet, Cirebon, Kiai Haji Muhammad Abbas Bili atau kerap disapa Gus Abbas pun akhirnya mengeluarkan statement keras menyikapi polemik ini. Gus Abbas menilai statement terbaru Bahar Smith yang membenturkan tesis ilmiah Kiai Imad dengan beberapa habaib seperti Habib Lutfi bin Yahya, Habib Jindan bin Novel, dan Habib Syekh itu adalah gaya Fir'aun.
ketika kalah dalam debat ilmiah dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu menggodamnya atau menghantamnya dengan otoritas bersenjatakan adab dan akhlak. Tanpa kecerdasan Bahar Smith ketika mencampur adukan kajian atau tesis ilmiah dengan adab, padahal kedua hal itu memiliki ranah yang berbeda. Nampaknya inilah korban sekaligus pelaku doktrin. Satu Habib bodoh lebih unggul dari 70 kiai atau ulama. Kecerdasan atau kebodohan. Gus Abbas juga menyorot perihal para oknum habaib yang membawa-bawa dalil Al-Quran dan hadis untuk meminta sodakoh kepada orang lain sebagai sesuatu yang jahil atau kebodohan. Gus Abbas juga mengkritik para oknum habaib atau yang mengaku-ngaku dirinya cucu Rasulullah, yang membangga-banggakan nasabnya di depan orang lain atau publik sebagai sebuah kebodohan atau jahil. Rasanya perlu ditambahkan di sini bahwa perilaku semacam itu bukan hanya jahil, tapi kemungkaran. Menjadi rahasia umum, tidak sedikit mereka memperalat Al-Quran dan hadis sebagai pendabiran, jalan mudah mencari harta, hingga menunjukkan pola hidup hedonisme, pamer mobil mewah, baju mahal, rumah megah, mandi di jacuzzi misalnya, yang dipertontonkan secara vulgar oleh Bahar Smith dan menjadi konsumsi publik. Membawa Al-Quran dan hadis untuk meminta sodako kepada orang lain, ini orang jahil. Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Berapa? 200. 1 juta, Bang Rocky 1 juta. Bang Refli, Bang Refli 5 juta 100.000 kan? Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar, 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah itu lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Ada oknum habaib atau orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, membangga-banggakan nasabnya di depan orang lain. Ini orang jahil, orang yang sanad keilmuannya, pemahaman keilmuannya tidak nyambung dengan ulama-ulama salaf. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah-darah keberanian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Habib Bahar. Hadis tentang masalah ahlul bait itu diucapkan oleh Rasulullah bukan untuk ahlul bait, tapi untuk orang-orang lain supaya mencintai ahlul bait. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci ahlul bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah,
mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-thaqalain, dua pusaka, yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah Al-Quran, wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Ahlul Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi kalau demikian berarti Ahlul Bait, apalagi oknum-oknum habaib yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah, itu jangan sekali-kali menggunakan hadis ini di depan orang lain, karena ini hadis bukan untuk Anda, ini untuk orang supaya mencintai Ahlul Bait. Makanya kan sering Anda bilang, harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustaz, harusnya para kiai. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Tapi kenapa para kiai, para ustaz sedikit persen, 30% lah, ya wallahu a'lam, nggak tahu. Namun ketika kritikan muncul, lagi-lagi Bahar Smith mencari dalil pembenaran bahwa itu adalah cara untuk memuliakan ilmu. Masih ingat ucapan Bahar Smith, kenapa dia tampil mewah? Tujuannya yakni untuk memuliakan ilmu. Dia mencontohkan Abu Yam Maliki, satu tetes minyak wanginya saja sampai 7 juta rupiah. Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil ini. Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abu Yam Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi 2, satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abu Yam Maliki sekali oles minyak wangi, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta, cuma sekali oles. Para sahabat sekalian, Kusabda selanjutnya menyoroti soal ayat dan hadis mengenai Ahlul Bait yang disalahgunakan oleh para oknum habaib sebagai indoktrinasi umat demi ego dan kepentingan pribadi, bukan untuk kebenaran, namun demi tujuan entah materi, popularitas maupun politik. Lihat saja di kanal-kanal YouTube bagaimana indoktrinasi umat atas nama Ahlul Bait dan Muhyiddin masif dipropagandakan oleh para habaib dan para budak pengikut fanatiknya. Bukan cuma 1, 2, atau 3 orang, tapi bejibun para habib melakukan hal serupa. Bisakah ini dikatakan sebagai oknum? Hanya segelintir atau memang mayoritas dan sistemik? Masihkah itu dikatakan sebagai oknum? Ancaman kuala telah tidak dapat syafaat nabilah, gula 1 kilogram, kambing 100 ekor lah. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Anda dan para sahabat sekalian bisa lacak sendiri propaganda serupa dari para habib di kanal-kanal YouTube. Lebih lanjut, Gus Abbas mengaku tidak kaget dengan temuan Kiai Imad terkait terputusnya nasab Ba'alawi. Kiai keturunan Sunan Gunung Jati yang juga zuriat Nabi ini mengaku sudah mengetahui bahwa nasab Ba'alawi terputus sejak muda dan diberitahu oleh ayah beliau. Gus Abbas mengatakan sejak dulu zaman abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Rasyid sudah menyatakan Sayyidina Ahmad tidak memiliki seorang anak yang bernama Abdullah,
Karenanya ketika abad ke-13, Syarif Ainur Rafiq, raja atau penguasa Hijaz atau Riyadh saat itu, dari Syarif Al-Hasani, melarang kaum Balawi memakai nama Sayyid. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Karena sebelumnya sudah ada kajian. Saat itu sudah ada polemik, sudah ada ketetapan, kata Gus Abbas. Kemudian yang terbaru dari salah satu nakobah asyraf yang ada di Mesir, itu salah seorang Syarif Al-Hasani ada mengatakan membatalkan nasab Ba'alawi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Beliau seorang nasabah dari Nasabakoh yang ada di Mesir. Kesimpulannya, itu nasab Ba'alawi dari beberapa faktor yang sudah saya jelaskan. Katanya batilun ghairu sahihun, sudah batil ghairu sahihun lagi. Artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional, khususnya Nasabatul Asyraf, khususnya di Irak maupun di Mesir, adanya nasab menyambung Ba'alawi adalah klaim sepihak. Terang Gus Abbas. Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Imad bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Masalah kajian kayak Imaduddin, kajian ilmiah, dan itu sah-sah saja kajian masalah. Bukan berarti kayak Imaduddin kemudian tidak menghormati Abu Lutfi, Habib Ali, tidak menghormati Sahibul Ratil Kubra, seumpama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad atau para habaib yang lain, ulama-ulama. Bukan masalah itu. Ya, itu masalah ilmiah, debat dengan ilmiah saja. Nggak apa-apa. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Fadil, Sayyidina Ali Amul Fadil. Wali Songo itu azabat khoya, tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba. Itu sejak dulu sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Ainur Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alawi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik. Kalau guru anak nggak guru anak dia, jangankan Kiai Imad, jangankan si Imad atau si Pleret, iblis tengah makan. Kau pakai dalil, anak punya dalil, bahkan lebih banyak dari mereka. Dan itu kadang itu sudah ada ketetapan. Satu nama selanjutnya yang terbaru di antara yang ada salah satu naqib daripada Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan, itu juga mengatakan ada ibtalun nasab di ahli Ba'alawi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alawi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir. Mengatakan bahwa itu nasabnya Ba'alawi, kesimpulannya nasabnya Ba'alawi dari beberapa faktor-faktor yang sudah
Saya jelaskan, kata, nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin. Sudah batil, ghairu sahih lagi. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti huwa humahum, mungkin ada skenario di balik itu. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imad dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imad. Ayo, anak tantang, mana yang ngaku-ngaku turunan Wali Songo? Kenapa nggak serang Imad? Kenapa nggak tanya ke Imad? Adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi. Dari Ba'alawinya atau ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alawi, seperti yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, kata Gus Abbas. Menurut beliau memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan hanya Kiai Haji Imaduddin, dari dulu sudah ada. Saya juga sewaktu kecil sudah tahu, sudah dikasih tahu sama abah saya, Ba'alawi itu terputusnya Diam Talut bin Ubaidillah. Saya dari muda sudah tahu sebelum viral masalah ini, itu sudah ada masalah, kata beliau. Jadi artinya Gus Abbas menyarankan tidak usah debat dengan Kiai Haji Imaduddin, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Ainur Rafiq, Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan lainnya. Imam Fakhruddin Ar-Rasyid itu, ini masalah ilmiah. Ketika kajian ilmiah itu diutarakan, berarti Anda kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Abah Lutfi, Habib Ali Kuitang, Habib Umar bin Hafid. Itu mereka semua ulama besar. Mereka itu waliullah, tidak berkurang karomahnya, meskipun nasabnya tidak nyambung. Ucap Gus Abbas. Mereka itu tetap orang alim yang patut kita minta karomahnya, barokahnya, meminta anugerah-anugerah Allah. Pungkas Gus Abbas. Para sahabat semuanya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, dan tetap jaga ukhuwah dan persatuan. Tetap suarakan kebenaran, tetap perjuangkan pelurusan sejarah Nusantara yang diacak-acak oleh kolonialis Belanda dan antek-anteknya. Ingat, para pengkhianat masih bejibun dan membaur bersama kita, dan sebagian besar dari kita tidak menyadari keberadaan dan agenda operasi mereka. Waspadalah, jangan mudah terprovokasi, tapi jangan mudah juga dimanipulasi oleh tipu muslihat mereka. Jangan segan-segan. Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf ketika salah, ingatkan, kita boleh bertanya dari mana asal-usulnya, karena kita khawatir nantinya ada penyalahgunaan juga, walaupun itu adalah bagian daripada dhon. Sesungguhnya su'udzon itu yang tidak boleh kalau kita memvonis orang itu bersalah. Tapi ketika kita meneliti bagus, karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan, ya ikhwani. Meminjam kalimat dari Mr. Taufik As-Segaf, sebagian dari prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan. Maju terus untuk memperjuangkan kemerdekaan anak-anak bangsa dari perbudakan neokolonialisme berjubah agama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.